Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, apa kabar? Anda di siang hari ini senang sekali kembali bersama dengan sahabat siaran Anda Tia Zara. Dan kali ini kita berada di Dialog Siang bersama dengan Las Arisalah Charity. Pembahasan terkait dengan pemberdayaan ekonomi ibu hebat di hari ini edisi Jumat 7 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kita akan bahas terkait dengan pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com atau di 105,8 Radio Sip FM. Anda bebas bertanya selama diskusi. Nanti kita akan ada 3 sesi di line interaktif kita di 08122 2010159. Senang sekali di hari ini sudah hadir narasumber kita nih sebagai SPV fundraiser dari Las Arisalah Charity. Ada Ustazah Cici Sutri Ramayanti AMD. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zatia. Iya, apa kabarnya, Zah? Baik? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Senang sekali ini pertemuan pertama kita. Ya, sepertinya iya, Zatia. Benar sekali. Nih, Zah, banyak yang penasaran juga ini dari tema pemberdayaan ekonomi ibu hebat ya, apalagi seorang ibu gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan dibahas terkait dengan hal ini? Tapi sebelumnya kita mau tahu juga ini, Zah Cici, apa aja sih program-program bidang ekonomi? Karena pembahasannya kan terkait dengan pemberdayaan ekonomi ya. Iya. Jadi di sini apa aja sih program bidang ekonomi di Las Arisalah Charity itu sendiri? Yang pertama kalau untuk program ekonomi di Las Arisalah Charity itu yang pertama yaitu program pemberdayaan ekonomi ibu hebat ya, Tia ya. Oke. Kemudian ada juga program ekonomi untuk kaum duafa. Kemudian ada juga program ekonomi untuk penyandang para disabilitas. Baik-baik, berarti ada beberapa poin gitu ya. Iya. Dan ada tadi dimension ekonomi ibu hebat. Iya. Tapi sebelumnya apa sih sebenarnya program pemberdayaan ekonomi itu, Zah Cici? Kalau untuk pemberdayaan ekonomi ini ialah suatu program kita yang berkelanjutan gitu ya, Zatia ya. Tidak hanya konsumtif gitu. Baik. Sekali penyaluran saja, tapi programnya berkelanjutan. Itu mulai dari penyaluran, kemudian nanti ada mentoring, ada evaluasi juga, nanti berkelanjutan gitu ya, Zatia. Baik. Tidak hanya sekali penyaluran saja gitu ya, Oke, berarti jangka panjang ya ada. Iya, jangka panjang sampai nanti diharapkan para mustahik kita bisa berdikari, dia berdiri di kaki sendiri. Dan tentunya kita punya harapan besar agar mereka juga nanti bisa dari mustahik menjadi muzaki gitu. Oke, baik. Berarti ada goals ya di balik program ini. Menarik sekali. Dan di sini tadi sudah disampaikan pemberdayaan ekonomi itu apa gitu dengan jangka panjang. Banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu ya. Tapi kalau kita beralih ke program Ibu Hebat gitu ya, ini ada kayak kolaborasi antara pemberdayaan ekonomi Ibu Hebat gitu. Nah, apalagi nih program Ibu Hebat, Zah Cici? Oke, Satya, kalau untuk pemberdayaan ekonomi Ibu Hebat itu ditujukan memang khusus untuk ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Misalnya suaminya tidak bisa bekerja lagi, ada yang memang sudah stroke sekian lama, sang ibu harus menjadi tulang punggung gitu ya, Zatia ya. Itu yang akan kita support, yang akan kita bantu agar perekonomian keluarganya bisa membaik gitu, Zatia. Baik, itu dia Ibu Hebat. Nah, kita baru masuk ke pemberdayaan ekonomi Ibu Hebat itu sendiri. Ini adalah program yang diusung oleh Las Arisalah Charity. Nah, ini apa sih sebenarnya program pemberdayaan ekonomi Ibu Hebat ini, Zah Cici? Kita sudah mulai sebenarnya program ini dari tahun lalu gitu ya, Zatia ya. Untuk program pemberdayaan ibu hebat ini produknya sebenarnya macam-macam ya, Zatia ya. Ada yang ibu-ibu kita ini menjual keripik gitu ya, Zatia. Okay. Itu kita bina dari awal.
Kita mulai dari pembuatan keripiknya, kemudian nanti dari bungkusnya, nanti sampai juga kita bina mereka punya izin IRT-nya gitu ya Zatia. Baik. Kemudian nanti harapannya bisa dipasarkan di toko-toko yang lumayan dijangkau oleh orang banyak gitu ya Zatia. Jadi harapannya maksudnya kalau di kedai-kedai itu kan kurang itu gitu ya Zatia. Jadi kita membantu para ibu-ibu agar produknya tadi bisa dijangkau oleh seperti minimarket gitu ya Zatia. Kemudian kita juga sedang menggarap program untuk ibu-ibu yang bisa menjahit gitu Zatia. Nah, nanti insya Allah ada sekelompok ibu-ibu yang akan kita bina. Mereka yang punya kemampuan untuk menjahit gitu ya Zatia. Insya Allah nanti mereka kita kasih modal, kita kasih pembinaan gitu. Tidak terlupakan juga kita akan juga membantu para ibu-ibu ini mencari pangsa pasarnya gitu Zatia. Sehingga ibu-ibu kita nih semangat gitu Zatia. Harapannya ibu-ibu kita ini perekonomian mereka membaik dan bisa membantu perekonomian keluarganya. Iya, benar sekali. Berarti baik kepada poin berdikari gitu ya Zacici. Jadi bisa berdiri sendiri setelah dilepas gitu ya oleh Las Risalah Cerita. Pasti ada pendampingan yang cukup panjang gitu ya, mulai dari awal prosesnya, terus bagaimana marketingnya, penjualannya dan sebagainya, bahkan untuk mungkin urusan laporan keuangannya kali nanti dulu diajarin semuanya gitu ya. Karena kalau nggak kayak gitu nanti malah dicampur aduk, ini akhirnya uang untuk usahanya malah dipakai untuk pribadi gitu ya, jadi nggak maksimal. Nah, timbul pertanyaan nih Ustazah Cici, jadi siapa aja sih gitu ya yang berhak untuk menerima program pemberdayaan ekonomi Ibu Hebat ini? Sebenarnya kalau untuk penerima program ini Zatia, yang pertama itu memang kita lihat dan kita survei dulu. Yang pertama itu pastinya ibu-ibu yang saat ini tidak memiliki suami lagi, baik, seperti janda-janda. Kemudian memang suaminya memang dari segi ekonomi misalnya serabutan gitu ya Zatia, belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga, kadang kerja, kadang tidak gitu, atau seperti suaminya hanya kuli angkut di pasar gitu. Jadi seorang ibu harus membantu perekonomian keluarga. Itu insya Allah bisa menjadi calon penerima manfaat program ini Zatia. Iya, baik. Berarti prosedurnya cukup itu ya ketat ya, dalam artian memang dipilih betul siapa yang berhak untuk menerima bantuan ini. Karena program ini berkelanjutan gitu Zatia. Jadi kami memang mensurvei dari awal itu memang kami lihat kemampuannya. Memang mereka ada kemampuan di bidang itu gitu. Kadang kalau misalnya mereka tidak mempunyai kemampuan di situ, maka tujuan dan harapan kita tidak bisa kita capai gitu saja. Benar sekali, karena ada tanggungan juga dari Las Risalah Charity, dari goalsnya tadi gitu. Kalau tidak terrealisasi atau tercapai, akhirnya nanti nggak maksimal gitu program ini gitu. Nah, tadi sudah disampaikan 2023 ya Zaya mulainya program ini. Sampai detik ini tuh udah berapa ibu yang join dalam program ini? Sudah adakah atau bagaimana Zaya? Kita sudah punya 2 kelompok pemberdayaan ibu hebat. Itu ada mereka yang sudah jualan gitu ya Zatia ya. Baik. Itu sudah kita berikan modal awal gitu. Kemudian kita juga lakukan pembinaan, kemudian kita juga minta laporan keuangannya gitu. Benar Pak. Tidak masalah, kadang namanya kita jualan memang ada untung ruginya gitu ya Zatia ya. Tapi yang penting itu untuk laporan keuangannya
kita latih untuk membuat tiap hari gitu ya, Iya. Zat ya. Jadi jelas berapa keuntungannya, berapa modal gitu, Zat ya. Baik, berarti ada bekal ilmu yang diberikan Iya. kepada para penerima manfaat ini. Yang ini ibu-ibu hebat dari program pemberdayaan ekonomi ibu hebat yang diusung oleh LAS Risalah Charity gitu ya. Mungkin dari segi penerima manfaat gitu, apa aja yang mereka rasakan manfaat dan sebagainya nanti kita bahas lebih lanjut di segmen kedua ya. Baik, keluarga sip, untuk Anda yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih lanjut terkait dengan program dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat dari LAS Risalah Charity, boleh kita tunggu atensi Anda di 081222010159. Kita kembali lagi setelah break berikut ini, keluarga sip, pada Bit Bit A dengan Tolong Al-Badru spesial untuk Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita di Dialog Siang bersama dengan LAS Risalah Charity. Masih bersama dengan sahabat siaran Anda Tia Zara, dan juga narasumber kita ada Ustazah Cici Sutri Ramayanti AMD sebagai SPV Fundraiser dari LAS Risalah Charity. Berkaitan dengan tema pembahasan pemberdayaan ekonomi ibu hebat, keluarga sip, tadi di segmen pertama sudah kita jabarkan ya bagaimana program dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini secara khusus dan siapa saja yang bisa mendapatkan program pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini. Nah, kita ke segmen kedua, keluarga sip, kembali kita undang Anda untuk yang ingin bertanya, silakan kita tunggu di atensi 081222010159. Baik, kita kembali ke Ustazah Cici nih. Ustazah, kalau kita lihat dari program pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini, apa aja sih yang didapatkan gitu ya dari program pemberdayaan ekonomi ibu hebat bagi ibu-ibu hebat gitu? Oke, Zatia, apa yang mereka dapatkan gitu ibu-ibu hebat tadi setelah mereka terpilih menjadi ibu-ibu hebat untuk program pemberdayaan ekonomi ini ya, Zatia. Iya. Yang pertama itu pastinya mereka akan mendapatkan tunjangan modal awal gitu ya, Zatia. Kemudian mereka akan mendapatkan pembinaan gitu, Zatia, pelatihan gitu sesuai dengan yang mereka kerjakan gitu, Zatia. Baik. Kemudian mereka juga kita kasih pembinaan tentang pembuatan laporan keuangan gitu ya, Zatia, agar usaha mereka tadi berkembang gitu, Zatia. Kemudian kita juga membantu para ibu-ibu hebat ini yang memiliki usaha UMKM gitu ya, Zatia ya. Kita akan juga membantu menguruskan izin IRT-nya gitu ya, Zatia. Sehingga nanti usaha-usaha ibu-ibu hebat ini bisa dipasarkan ke pasar yang lebih luas gitu, Zatia, agar usaha mereka lebih berkembang gitu, Zatia. Baik ya, berarti memang tuntas sampai akhir gitu ya, Zacici, dalam artian mulai dari awal, terus kemudian pendampingan, pengurusan legalitas gitu, dan kemudian ada beberapa hal yang memang secara administratif gitu ya, itu dipandu betul oleh LAS Risalah Charity. Kemudian kita juga mengevaluasi gitu, Zatia. Baik. Kita akan evaluasi sejauh mana penerima manfaat kita ini menjalankan administrasi dari lembaga gitu, Zatia. Baik. Karena harapannya itu tadi, Zatia, mereka setelah mereka berkembang, harapannya kita bisa melepas mereka sehingga mereka nanti juga bisa menjadi musaki gitu ya, Zatia. Baik. Intinya mandiri lah ya, tidak bergantung lagi ke lembaga. Mandiri dulu, ya, Zatia. benar sekali ya. Karena memang kita lihat ya dari beberapa oknum itu banyak banget yang mereka ketika diberikan bantuan ya kebiasaan tangan meminta gitu ya, maunya dibantu sampai akhir aja terus. Akhirnya lama banget prosesnya buat mandiri gitu. Padahal tujuan kita membantu ya agar mereka bisa maksimal sendiri gitu ya, nggak dipandu terus gitu. Akhirnya semakin banyak lagi nih orang lain yang akan dibantu gitu, nggak hanya sibuk di orang yang sama gitu ya, Zacici. Nah, dari tadi Zacici selalu bilang pembinaan gitu ya. Nah, kira-kira pembinaan seperti apa sih yang didapatkan oleh ibu hebat ini gitu? Kita yang pertama itu kita memastikan usaha mereka tadi yang pertama berjalan sampai mana gitu, Zatia ya.
kemudian kita akan mendatangkan pelatihan-pelatihan gitu untuk ibu-ibu hebat ini, memberikan ilmu-ilmu kepada ibu-ibu hebat kita ini gitu Zatia. Oke, baik. Berarti ada banyak jenis pelatihan juga ya, Zacici, yang dibekali gitu untuk para penerima bantuan dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini. Nah, mungkin banyak juga ini yang bertanya nih, Zacici. Kita sudah bilang tadi ya bahwa yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang memang layak dibantu, dalam artian mungkin ekonominya memang udah merosot banget gitu ya, atau mungkin janda, mohon maaf gitu ya. Dan memang ada beberapa klasifikasi yang menerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat. Nah, untuk syarat gitu ya, ketika dia sudah masuk klasifikasi gitu ya, terus syarat apa sih harus mereka berikan untuk mendapatkan program ini gitu? Apa aja syarat-syaratnya gitu, Cici? Setelah mereka layak, seperti ibu-ibu misalnya suaminya sakit atau mereka janda gitu. Yang kedua itu mereka memang memiliki kemampuan di bidang itu gitu Zatia. Karena kalau tidak memiliki di bidang itu, maka habis gitu Zatia. Kami sudah pernah mencoba, kami membantu ibu-ibu gitu jualan gitu kan. Akhirnya setelah kami evaluasi kembali gitu kan, ternyata setelah ditanya modalnya habis katanya. Nah, jadi itu tidak masuk dalam kategori kita gitu Zatia. Jadi makanya untuk pemilihannya memang sangat ketat gitu Zatia. Yang pertama tuh mereka harus memiliki usaha dulu gitu, usahanya apa gitu. Terus apakah memang di situ bidangnya gitu Zatia. Misalnya dia membuat keripik gitu kan Zatia, memang itu aja sehari-hari gitu. Kita sudah membantu ibu-ibu itu di Parpuk Tabing gitu ya. Itu udah sampai ke izin IRT-nya juga, karena memang itu usaha ibu tuh Tia. Sudah masuk juga ke swalayan-swalayan gitu. Alhamdulillah gitu Zatia. Harapannya kita berharap seperti itu gitu Zatia. Jadi memang evaluasinya terus kemudian untuk menjadikan mereka atau memilih mereka sebagai calon penerima ibu-ibu hebat kami memang butuh tahapan-tahapan yang cukup panjang sebenarnya Zatia. Iya, karena programnya kan berkelanjutan gitu Zatia. Iya. Baik. Nah, tadi di segmen pertama Cici sempat menyampaikan bahwasanya ada 2 kelompok yang sudah dibina gitu ya. Dibina di pemberdayaan ekonomi ibu hebat dari 2023 gitu ya. Ini satu kelompok terdiri dari 5 ibu hebat. Berarti sudah kurang lebih ada 10-an ibu-ibu hebat yang sudah dibina. Nah, dari yang udah dibina ini gambaran sedikit aja gitu ya Cici, dari berapa persen sih keberhasilannya gitu. Misalnya mungkin banyak yang penasaran juga, keberhasilan dalam artian mereka sudah mandiri sendiri atau masih dalam proses pembinaan sekarang dari 10 yang sudah masuk dalam program ini gitu. Kalau untuk saat ini masih dalam proses pembinaan kita gitu Zatia. Tapi untuk saat ini masih dalam tahapan masih ke warung-warung kecil baru ya Zatia ya. Belum sampai ke pangsa pasar yang lebih luas gitu sebenarnya. Baik, siap. Doa kita bersama ya, semoga makin maksimal ibu-ibu ini karena ada dana umat juga yang digunakan dalam artian ya amanah setidaknya ibu-ibu hebat penerima manfaat dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini ya, sehingga mereka bisa berdikari nanti endingnya dan sebagainya. Benar banget, ada mandiri gitu ya. Baik, keluarga sih mungkin tadi sudah ada banyak pertanyaan ini, kemana sih kalau saya ada donatur ingin kontribusi itu bisa nggak ya gitu ya, tapi nanti kita jawab ya Cici. Kita jawab di segmen terakhir. Nanti karena ada sesi ajakan juga untuk keluarga SIP di rumah, tetap pantengin di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kembali kita di Dialog Siang bersama dengan Lastri Salah Charity, bersama dengan sahabat Siranda Tia Zara, dan juga narasumber kita ada Ustazah Cici Sutri Ramayanti AMD sebagai SPV fundraiser dari Lastri Salah Charity.
Masih berkaitan dengan tema pembahasan pemberdayaan ekonomi ibu hebat, keluarga sip nggak kerasa di menit ke-44 kita sudah menuju ke segmen terakhir pembahasan kita terkait dengan pemberdayaan ekonomi ibu hebat. Di segmen pertama, kedua tadi sudah jelas sekali ya apa itu program dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat, siapa yang berhak untuk mendapat dan syarat seperti apa, pembinaannya juga seperti apa gitu ya. Jadi sudah banyak dari segi insight yang kita dapatkan terkait dengan pemberdayaan ekonomi ibu hebat. Nah, di segmen ketiga ini kita ke Ustazah Cici kembali. Ustazah, sebelum kita ke menjawab ya pertanyaan dari yang masuk, kalau mau berkontribusi itu kemana dihubungi, saya mau ke harapan dulu ini. Kira-kira apa harapan ke depannya dari Ustazah Cici kah, atau mungkin dari tim yang bergerak di dalam gitu ya untuk program pemberdayaan ekonomi ibu hebat ini? Oke, terima kasih Zatia. Harapannya untuk program pemberdayaan ekonomi ini semoga donaturnya lebih banyak gitu ya. Amin. Zatia, karena program ini butuh anggaran yang luar biasa gitu Zatia ya, mulai dari modal awal, kemudian pembinaan, kemudian nanti ada evaluasinya juga gitu. Tidak menutup kemungkinan ketika setelah dievaluasi mereka butuh modal kembali untuk mereka lebih besar lagi gitu ya Zatia ya. Tidak tertutup kemungkinan kita juga akan menambah modal mereka gitu ya Zatia. Itu tadi Zatia, kita harapannya semoga lebih banyak donatur lagi yang ikut berpartisipasi dalam program ini gitu. Baik, kita baik ya. Mengajak, menghimbau untuk orang-orang baik di luar sana agar ikut program ini gitu ya Zatia, agar lebih banyak lagi ibu-ibu hebat yang bisa kita support gitu Zatia. Baik, terima kasih. Itu dia harapan kedepannya, semoga terrealisasi. Amin, ya rabbal alamin gitu ya. Nah, berkaitan dengan harapan ini sinkron dengan donatur gitu. Nah, kira-kira Ustazah Cici, jika ada donatur yang ingin berkontribusi atau berkolaborasi gitu ya, itu kemana ini akan dihubungi atau bisa kontak ke siapa? Oh gitu. Kalau untuk berdonasi ataupun ikut mensupport program ini gitu ya Zatia, iya. Para donatur kita juga bisa langsung mengunjungi kita di kantor kita di Air Dingin gitu Zatia, langsung ke kantor gitu, bisa langsung menyampaikan donasinya ataupun bisa transfer gitu Zatia. Kita juga punya Bank BSI, kita ada juga Bank Muamalat, kemudian kita ada juga program Bank BCA, Bank CMB Niaga Syariah gitu Zatia. Oke, baik. Untuk nominal, misalnya nominalnya apakah bebas atau ada penentuan khusus ini Ustazah Cici? Kita nggak ada penentuan khusus sih Zatia, selagi donatur kita ingin berpartisipasi, kita dengan tangan terbuka menerima berapapun itu donasi, berapapun itu yang diberikan, karena sedikit banyaknya menjadi harapan bagi ibu-ibu kita di luar sana gitu Zatia. Oke, baik. Nah, itu dia keluarga sip ya. Jadi setiap hal baik itu harus bersama-sama gitu ya. Jadi harus berkolaborasi juga. Untuk Anda yang tertarik dengan program pemberdayaan ekonomi ibu hebat, boleh langsung aja, mungkin bisa follow juga Instagramnya di Las Risalah Charity, atau berkunjung ke kantornya itu di Komplek Perguruan Islam Arisalah. Kalau masuk gerbang itu di sebelah kiri ya. Ya, di sebelah kiri gitu ya. Di bagian depan malahan Anda bisa berkunjung langsung. Sudah ada tim di sana yang bisa menyambut dan menjelaskan dengan detail sekali program dari pemberdayaan ekonomi ibu hebat. Semoga makin banyak ibu-ibu hebat yang hadir, yang terbantu dan maksimal sehingga mereka bisa berdikari. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah Cici, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini, sudah memberitahu kita informasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi ibu hebat. Keluarga sip, kita mohon undur pamit diri. Terima kasih banyak sebelumnya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM karena masih banyak program menarik lainnya kita sajikan spesial untuk Anda. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.